Sumber kekayaan Yusuf Mansur yang lain adalah aset bisnis kuliner, termasuk bekerjasama dengan pengusaha asal Solo bernama Jody Brotoseno dan mengelola sejumlah usaha seperti warung Steak and Shake, Bebek Haji Selamat, dan Steak Obong. Konon nilai transaksi dari bisnis ini mencapai 500 miliar per bulan. Yusuf Mansur, kembalikan uang investasi saya untuk batubara 1M. Segera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Salid Al-Walid. Ada banyak orang yang menuntut kepada Yusuf Mansur agar segera mengembalikan haknya. Ada banyak kemudian orang-orang yang diwawancarai oleh Pak Darso yang kemudian mereka ini menangis, meminta, memohon hak mereka dikembalikan. Yang mereka minta itu bukan uang Yusuf Mansur, teman-teman, tapi uang mereka sendiri yang sudah terlanjur mereka setorkan. Ada Hotel City, Umroh Merdeka, Tabung Tanah, Moya Vidi, Paitren, Batubara, dan juga perumahan Kaisal Mansur. Karena di sana Yusuf Mansur yang dengan anehnya berjanji mengembalikan uang mereka, DP yang sudah terlanjur mereka bayarkan untuk perumahan Kaisal Mansur ini. Yang mana kami duga kuat, Yusuf Mansur memang berperan penting di dalamnya. Namun hingga hari ini, belum ada satupun yang dikembalikan oleh Yusuf Mansur secara maksimal, tidak ada. Adapun yang sudah dikembalikan, kalau Yusuf Mansur berkata sudah ada, yang dikembalikan, iya sudah ada, tapi ya cuma segitu-segitu saja. Masa uang Pak Soeharto yang diinvestasikan di tahun 2012 senilai 10 juta dikembalikan di tahun ini, di tahun 2023 kemarin, itu 10 juta. Memang nominalnya sama, tapi kan nilainya sudah berbeda, teman-teman. Uang 10 juta 10 tahun yang lalu dan hari ini itu berbeda sekali, teman-teman. Makanya saya bilang bahwa walaupun sudah ada yang dikembalikan oleh Yusuf Mansur, bagi saya itu tidak maksimal. Apalagi antara yang sudah dikembalikan dan yang belum dikembalikan itu masih sangat jauh perbandingan, teman-teman. Lebih banyak yang belum dikembalikan, teman-teman. Contohnya untuk investasi batubara. Sementara itu, dari suara.com ini memposting sebuah berita, teman-teman. Langsung saya bacakan beritanya, kutipan beritanya, teman-teman. Dikutip dari berbagai sumber, Yusuf Mansur disebut memiliki harta kekayaan berupa aset saham di PT Bank MNC Internasional Tbk dengan nilai total Rp 250 juta saham. Jika dihitung dalam kisaran Rp 322 rupiah per saham, maka kekayaan Yusuf Mansur lebih mencapai 80 miliar. Untuk salah satu investasinya saja ya, teman-teman. Selain itu, Yusuf Mansur juga pernah dikabarkan membeli saham ZBRA dari perusahaan logistik PT Zebra Nusantara. Sumber kekayaan Yusuf Mansur yang lain adalah aset bisnis kuliner, termasuk bekerjasama dengan pengusaha asal Solo bernama Jody Brotoseno dan mengelola sejumlah usaha seperti warung Steak and Shake, Bebek Haji Selamat, dan Steak Obong. Konon nilai transaksi dari bisnis ini mencapai 500 miliar per bulan. Yusuf juga diketahui masih aktif menjadi penceramah serta memiliki lembaga pendidikan, yaitu Darul Quran ya, teman-teman. Yusuf juga dikenal lewat manajemen investasi syariah Paitren yang belum lama ini izin usahanya dicabut oleh OJK. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa sumber kekayaan Yusuf Mansur itu juga ada di bisnis kuliner, yaitu warung Steak and Shake, Bebek Haji Selamat, dan Steak Obong, yang mana dia bekerja sama dengan Jody Brotoseno, yang mana itu ditaksir omsetnya dari situ mencapai 500 miliar per bulan. Ini kan angka yang sangat fantastis, teman-teman. Artinya apa? Yusuf Mansur sangat mampu sekali sebenarnya menyelesaikan masalahnya ini. Tapi kenapa tidak diselesaikan? Tidak ada tiket baik untuk mengembalikan hak-hak para korban, ya karena memang pelit, teman-teman. Dasarnya sudah serakah. Mari kita simak wawancara di Pak Darso dengan berbagai korban yang meminta haknya dikembalikan. Meminta kepada Yusuf Mansur agar haknya dikembalikan, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 di halaman Polda Metro Jaya, Pak Zeni dan klien-kliennya, Pak Sudarante, Pak Zeni dan klien-kliennya mau mengabarkan soal perkembangan penyelidikan kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh CV Kaisal Mansur yang di dalamnya ada nama Yusuf Mansur disebut. Pak Zeni, perkembangan hari ini gimana, Pak? Ya, jadi hari ini untuk saksi korban ya.
Untuk saksi korban itu sudah cukup 22. 22 orang. Iya. Ini ada 2 orang ya, 2 orang saksi. Di sini Bu Nining. Oh, Bu Nining ya. Ya, Bu Nining. Sudah sakit-sakitan juga Pak, Oh, sudah iya. agak sepuh, ini sakit-sakitan, tadi naik tangga pun kesulitan. Mereka adalah calon pembeli yang sudah menyetorkan DP 95 juta. Bu Nining 95 juta. 95 juta. Kemudian ada Bu Supriyanti. Bu Supriyanti sudah menyetorkan uang 170 juta 170 sebagai juta. DP ya. Iya. 95 Bu Nining, Bu Supriyanti 75 juta. Iya. Namun sampai dengan saat ini perumahan itu tidak ada wujudnya. Iya. Ya, bahkan mereka lihat kemarin yang ditawarkan itu masih wujudnya adalah masih wujud tanah kosong ya. Dan ternyata itu juga bukan tanahnya Arab atau amanah begitu. Iya, iya. Jadi jelas ya. Intinya mereka menawarkan ini tanah saya akan dibangun, ternyata sampai dengan saat ini tidak dibangun dan tanah itu tanahnya orang. Iya. Secara yuridis sih dugaan penipuannya jelas ya. Kalau Bu Nining sudah terima pengembalian dari Yusuf Mansur berapa duit, Bu? Ya, jadi ketika ini Iya. ya, jadi ketika ini posisinya sudah haji Arab atau amanah ini sudah sulit dicari, kemudian ada pertemuan, memang ada janji-janji pengembalian, sudah saya take over saja semuanya, nanti yang akan mengembalikan saya. Jadi Bu Nining sudah ada pengembalian dan Bu Supriyanti juga sudah ada pengembalian tapi jumlahnya sedikit. Bu Nining berapa, Bu, dari Yusuf Mansur, Bu? Yang sudah dikembalikan 9 juta 600. 9 juta berapa? sekitar 9.600.000 yang Bu Nining. Iya, 9. Terus kemudian Bu Supriyanti sekitar berapa Bu? 23 juta. 23 juta dari 170 juta. Ya, dari 170 juta Bu Supriyanti sudah dikembalikan 23 juta. Iya. Kemudian dari 95 juta baru dikembalikan 9.600.000. Iya. Ya, bayangin teman-teman. Bayangin, bisa Anda bayangkan teman-teman. Dari 170 juta baru dikembalikan 20-an juta lebih. Dan dari 95 juta baru dikembalikan sekitar berapa tadi? 7 apa 9 juta gitu. Dan ini sudah bertahun-tahun. Sementara tadi sudah saya bacakan potongan berita di awal yang diposting oleh diposting oleh suara.com bahwa omset Yusuf Mansur di warung Stick and Stick itu ditaksir capai 500 miliar per bulan. Warung Stick and Stick, Bebek Selamat, dan juga Daobong. Belum lagi sumber-sumber kekayaan Yusuf Mansur yang lain, sumber-sumber penghasilan Yusuf Mansur yang lain. Dan kenapa selalu modusnya sama? Ketika Yusuf Mansur melakukan proses pengembalian uang, ini selalunya dicicil, dan cicilannya itu tidak masuk akal teman-teman. Nggak masuk akal gitu. Bisa Anda bayangkan dari 170 juta baru dikembalikan 20-an juta gitu. Dan ini sudah bertahun-tahun gitu. Padahal kan Yusuf Mansur ini miliaran teman-teman, bahkan mungkin bisa tembus triliun gitu omset dia dari warung Stick and Stick. Tapi kenapa ketika sudah melakukan proses pengembalian itu sama, seolah-olah kayak mengulur-ngulur waktu gitu, kayak membiarkan korban ini capek menuntut uangnya dikembalikan gitu, sengaja gitu, dikirimnya sedikit gitu. Padahal dari nominal yang kita lihat ini sangat kecil sekali bagi Yusuf Mansur ya teman-teman, bagi Yusuf Mansur. Tapi kenapa nggak dilunasin sekalian gitu loh, 170 juta, 90 juta, kalau memang dia berniat untuk mengembalikan gitu. Yang mana ini kita sudah pernah bahas ya, bahwa aneh sekali ketika Yusuf Mansur yang katanya tidak punya sangkut paut dengan perubahan Kaisar Al-Mansur, tapi kok mau mengembalikan hak orang ini gitu. Kan ini satu keanehan yang nyata gitu. Dan itu pun seperti itu gitu, model pengembaliannya sama gitu dengan kasus-kasus yang lain. Hanya sekian persen gitu dari total utang yang ada. Sementara waktunya sudah berlarut-larut gitu. Ini orang ada yang nanti sakit, meninggal gitu. Nggak selesai. Emang orang ini sangat pelit sekali teman-teman. Yang terakhir nih, Bu Supri, Bu Nining, pesannya apa nih kepada Yusuf Mansur yang sudah berjanji mau take over, mau kembalikan uang? Kalau Pesannya saya nggak mau rumah, maunya duit kembali saja. ke Yusuf Mansur pesannya apa? Ya itu, Kembalikan kembalikan uang. Kembalikan Saya uang. nggak mau rumah. Ya.
rumah berat, suami saya udah nggak ada, siapa yang bayar? Iya. Dan ini pun 95 juta itu bukan uang nabungnya bertahun-tahun, puluhan tahun, bukan bertahun-tahun lagi puluhan Sekarang ibu tahun. ini tinggal sama siapa, Bu? Sama anak saya yang bungsu. Oh, saya. Gitu. Oh iya. Kalau Bu Supri apa pesannya, Bu? Ya kayak yang awal aja, kembaliin uang. Berikan uang ya. Iya sama. Ke Yusuf Kembaliin Mansur uang aja. maksudnya. Mm-mm. Ya sama pihak-pihak terkait lah, aja amanah gitu, mau dibalikin apa enggak nih uangnya gitu loh. Iya. Iyalah harus Kita lah masuk kalau DP bisa mah. itu. Iya. Harus lah kalau bisa. Yusuf Mansur yang sudah berjanji take over itu Iya. kembalikan uangnya ya. Iya. Oke, terima kasih Iya. Pak Jenny, Pak Sudar Iya. atas perjuangannya membantu Iya. korban CV Keisha Al Mansur. Kita ikuti terus perkembangan ini. Mudah-mudahan berhasil Ya, dalam kasus ini sangat jelas. Semua klien Pak Jenny menyebut nama Yusuf Mansur ya. Iya. Iya. Jadi berkaitan menyerahkan uang ke Arab, kemudian semuanya menyebutkan ada keterlibatan amanah sebagai penerima uang, sebagai pemilik CPK Al Mansur. Kemudian ada keterlibatan Yusuf Mansur yang men-take over itu dan akan mengembalikan, dan sudah dibuat schedule pembayaran selama 2 tahun tuh selesai seharusnya. Iya. Tapi ini sudah hampir 4 sampai 5 tahun tidak selesai. Ya. Bagaimana dan apa Yusuf Mansur dalam kasus ini nanti kepolisian Polda Metro Jaya yang akan Ya, mengungkapkan harusnya, semuanya. iya, Gitu ya. Terima kasih banyak semuanya mudah-mudahan sudah aja ya, Pak, ya. tampil Ya. di Toyiba TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau diomongin kamu sama Ustadz Yusuf Mansur Pak terkait kasus bisnis batubara ini Pak? Yusuf Mansur, kembalikan uang investasi saya untuk batubara 1M. Segera. Ya, seperti yang saya katakan di awal video bahwa ada banyak orang yang meminta haknya dikembalikan, meminta Yusuf Mansur mengembalikan hak-hak mereka gitu. Tapi banyak dari mereka juga yang memang belum menerima apapun dari Yusuf Mansur gitu. Kalaupun ada yang sudah menerima, itu hanya sedikit dari apa yang sudah mereka investasikan gitu. Seperti yang saya katakan bahwa Yusuf Mansur memberi full saja, itu sebenarnya orang-orang ini masih rugi gitu. Karena kalau uang itu mereka putar, kemungkinan besar itu akan berkembang gitu. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Soeharto, seandainya dulu uang itu dia belikan tanah, mungkin sekarang harganya sudah puluhan juta, bahkan ratusan juta gitu. Tapi naasnya uang tersebut dia investasikan kepada Yusuf Mansur, yang mana orang ini sangat tidak bisa dipercaya gitu. Padahal kalau mau dikatakan Yusuf Mansur tidak punya duit, itu sangat omong kosong. Yusuf Mansur duitnya banyak gitu. Sumber penghasilannya banyak. Belum saham-saham dia di tempat lain yang kita tidak tahu. Yang paling jelas dan sering saya ungkapkan itu adalah omset dia di warung Stick and Stick, bisnis kuliner. Bebek Haji Slamet dan juga obong gitu, udah obong. Banyak teman-teman. Tapi kenapa sampai hari ini Yusuf Mansur seolah-olah kayak yang nggak mau bertanggung jawab gitu? Karena kalaupun dia kembalikan itu malas-malasan teman-teman. Bayangkan dari ratusan juta yang dikembalikan nggak sampai 10 juta gitu. Ini kan omong kosong gitu, kayak ya udah kembalikan seadanya aja, kayak yang sambil ngulur-ngulur waktu gitu, membuat capek orang yang meminta duit gitu. Karena memang kalau saya lihat orang ini nggak punya malu gitu, nggak punya malu dan kayak bodoh amat gitu. Selain itu juga pelit banget. Saya pernah bahas itu di konten yang di mana kami wawancara Pak Fatur, di mana di situ Pak Fatur membacakan panjang chatan dia dengan Yusuf Mansur, yang mana di situ kelihatan banget Yusuf Mansur menghindari Pak Fatur untuk kemudian memberikan uang 5 juta doang loh. Bagi kita itu besar, tapi bagi Yusuf Mansur itu receh teman-teman. Tapi itu juga tidak diberikan kepada Bapak Fatur teman-teman. Pelit banget orang ini, pelit banget. Saya berharap semoga Allah mengambil semua harta-harta tersebut, karena orang ini sangat pelit dan luar biasa pelitnya gitu. Padahal yang mereka minta, yang korban-korban ini minta itu hak mereka gitu. Bukan meminta Yusuf Mansur untuk bersedekah, tidak. Bukan kemudian karena mendengar Yusuf Mansur punya omset miliaran di warung Stick and Stick, lalu orang-orang ini meminta Yusuf Mansur bersedekah, tidak. Tapi memang itu adalah hak mereka gitu. Mereka sudah terlanjur berinvestasi, karena di sana ada iming-iming dari Yusuf Mansur. Lalu kemudian investasi itu mangkrak dengan ketidakjelasan ya. Dicatat, tidak jelas. Tiba-tiba menghilang begitu saja, jelas dong siapapun akan menuntut gitu. Lalu ketika mereka meminta haknya, Yusuf Mansur acuh tak acuh.
tidak mau bertanggung jawab, dan sampai hari ini tidak ada itikat baik untuk kemudian mengembalikan hak-hak para korban ini. Padahal dia masih punya omset, aset yang sangat banyak. Salah satunya adalah warung Stick and Stick. Itulah alasan mengapa kami terus menyuarakan untuk membuka di warung Stick and Stick, karena nggak ada gunanya teman-teman, nggak ada gunanya. Makanya kenapa kemudian saya katakan kepada teman-teman untuk terus men-share konten dari kami, karena dengan mengangkat konten-konten dari kami itu membantu para korban untuk kemudian insya Allah haknya dikembalikan. Saya Harith Al Walid, see you on the next videos.